Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruhi, kamu tahu tidak? Kalau dalam hidup ini, apapun yang kamu pilih, selalu ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Kamu mengejar mimpi, tapi kehilangan waktu bersama keluarga. Kamu memilih cinta, tapi mungkin melepas sebagian mimpimu. Kamu memilih aman, tapi meninggalkan kesempatan untuk bertumbuh. Inilah yang disebut opportunity cost. Harga yang harus kita bayar untuk setiap keputusan yang kita ambil. Dan seringkali, harganya bukan sesuatu yang terlihat sekarang, tapi terasa nanti ketika kita menoleh ke belakang. Hidup ini, pada akhirnya, adalah tentang pilihan. Dan setiap pilihan itu, selalu ada harga yang menyertainya. Mungkin kamu berpikir, kalau saja dulu aku memilih jalan yang berbeda, mungkin hidupku sekarang akan lebih bahagia. Tapi sadarkah kamu, di saat kamu menyesali apa yang hilang, kamu juga sedang buta terhadap apa yang kamu miliki saat ini. Opportunity cost bukan sekadar teori ekonomi. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Ketika kamu berkata iya pada sesuatu, sebenarnya kamu sedang berkata tidak pada sesuatu yang lain. Misalnya, seorang anak muda memilih merantau ke kota besar, mengejar karier, tapi kehilangan kesempatan untuk melihat orang tuanya menua di rumah. Seorang ayah memilih bekerja siang dan malam demi memberi kehidupan layak untuk keluarganya, tapi kehilangan kesempatan menyaksikan anaknya tumbuh. Seorang perempuan memilih bertahan pada hubungan yang penuh luka karena cinta, tapi di saat yang sama, ia kehilangan kesempatan untuk bahagia dengan orang yang lebih menghargainya. Setiap orang pasti punya cerita tentang pilihan, dan setiap cerita itu pasti punya harga. Mari kita lihat contoh yang lebih sederhana yang mungkin lebih sering kita alami. Bayangkan seorang pemuda bernama Adi. Di luar, ia tampak biasa saja. Kerja kantoran, senyum di medsos, cerita-cerita ringan bersama teman. Tapi ketika malam datang, Adi kembali ke kamar sempitnya, menarik selimut, menyalakan layar ponsel, dan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Adi punya mimpi besar, ingin belajar desain, ingin buka usaha kecil, ingin hidupnya berbeda. Tapi rutinitasnya adalah scroll tanpa henti, nonton series sampai dini hari, dan menunda dengan kalimat yang sama setiap malam. Mulai besok. Besok selalu datang, dan besok selalu berlalu. Hingga suatu hari, Adi menengok ke belakang dan sadar, 2 tahun berlalu, skill belum bertambah, ide belum terwujud. Yang tersisa hanyalah rasa sesal dan kesempatan yang hilang. Inilah opportunity cost dalam bentuk paling sehari-hari. Setiap jam yang dia habiskan untuk rebahan tanpa arah adalah jam yang tak pernah kembali. Padahal, kalau ia pakai 10 menit saja setiap hari untuk belajar, dalam setahun, ia sudah menanam ratusan jam ilmu baru. Cerita Adi tidak harus berakhir di sana. Ada cara kecil, sederhana, yang bisa membuat perbedaan besar. Langkah pertama, tulis alasan kenapa kamu ingin berubah. Bukan kalimat panjang, cukup 1 kalimat, aku ingin belajar desain supaya bisa jualan online. Letakkan di meja, biar setiap pagi kamu ingat. Langkah kedua, mulai dari 10 menit sehari. Jangan janji 3 jam. Mulai 10 menit. Buka 1 tutorial, baca 3 halaman, atau praktek 1 hal kecil. Langkah ketiga, gunakan aturan 2 menit. Katakan pada diri sendiri, aku cuma akan belajar 2 menit. Dan biasanya setelah 2 menit, kamu lanjut sendiri. Langkah keempat, checklist mingguan. Minggu pertama, tonton 3 video dasar. Minggu kedua, praktek 3 desain sederhana. Minggu ketiga, upload hasil kecilmu. Rayakan setiap centang. Langkah kelima, rayakan progres, bukan kesempurnaan. Kamu mungkin belum jago, tapi kamu sudah lebih baik dari kemarin. Dan itu jauh lebih berarti daripada tidak bergerak sama sekali. 1 bulan kemudian, Adi bisa bikin desain sederhana. 3 bulan kemudian, ia mulai percaya diri menerima order kecil. Dan setahun kemudian, apa yang dulu hanya mimpi, mulai nyata.
Semua itu dimulai dari satu hal, menukar rebahan tanpa arah, dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Tapi sayangnya, tidak semua orang seperti Adi. Banyak yang tetap menunda, hingga akhirnya menyesal. Kita berkata, andai saja aku dulu lebih berani, andai saja aku tidak menunda, andai saja aku memilih jalan yang lain. Tapi hidup tidak mengenal kata andai. Yang ada hanya pilihan yang sudah kita buat. Dan bagaimana kita menjalaninya? Kalau begitu, apakah hidup ini hanya tentang kehilangan? Apakah setiap keputusan hanya akan membuat kita menyesal? Tidak. Opportunity cost bukan tentang penyesalan, tapi tentang kesadaran bahwa kita memang tidak bisa punya segalanya. Dan itu baik-baik saja. Kita tidak dilahirkan untuk menggenggam semua yang ada di dunia. Kita hanya perlu belajar memilih dan berdamai dengan apa yang tidak bisa kita miliki. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, sadari bahwa memilih itu keberanian. Karena memilih satu hal, berarti berani melepas yang lain. Kedua, maksimalkan apa yang sudah kamu punya, daripada menatap pintu yang sudah tertutup. Lebih baik buka pintu di depanmu sekarang. Ketiga, berhenti membandingkan. Karena rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Padahal, bisa jadi rumputmu lebih subur kalau kamu rawat dengan baik. Keempat, belajar ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah tanpa usaha. Ikhlas adalah menerima konsekuensi pilihan, sambil tetap menjalaninya dengan penuh hati. Sobat Ruhi, coba tanyakan pada dirimu sendiri malam ini. Apakah aku ingin terus menyesali yang sudah hilang? Atau aku ingin mulai mencintai apa yang aku miliki sekarang? Karena sesungguhnya, bukan kehilangan yang membuat kita menderita, tapi ketidakmampuan kita untuk melihat nilai dari apa yang masih ada di tangan kita. Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu dengan menatap jalan yang tidak kamu pilih. Kalau kamu memilih mimpi, rawatlah mimpimu. Kalau kamu memilih cinta, jagalah cintamu. Kalau kamu memilih aman, pastikan hatimu tenang. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang punya segalanya, tapi tentang berani memilih, menerima harganya, dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.